Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Ada sukacita dan kegembiraan yang kami boleh nikmati di hari Selasa ini Tuhan, atas berkat kasih sayang Tuhan yang mempercayakan kami hidup, bernafas, bergerak, dan memperkenankan kami untuk menjalani lagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Namun sebelum itu kami ingin rindu hati kami, tindakan dan perbuatan kami diisi oleh terang firman Tuhan yang akan mengantar bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa Surgawi, curahkanlah Roh Kudus kepada kami, bimbing dan tuntun kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman ini akan memberikan spirit, kekuatan dan semangat bagi kami. Perdengarkan secara kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Itulah bagian bacaan Alkitab kita, dan mari kita dengarkan renungan harian keluarga dengan judul Allah hadir jika saling mengasihi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, penerapan kasih dalam kehidupan beriman selalu berpola pada kasih Yesus Kristus. Untuk itu kita dipanggil hidup dalam kebersamaan, saling mengasihi, saling percaya, dan dapat berarti saling menghidupkan satu dengan yang lain, seperti ungkapan pahlawan nasional orang Minahasa, Dr. Samratulangi, Sitou Timou Tumoutou. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Tanpa kasih yang tulus, maka komitmen untuk menghidupkan orang lain sulit terwujud. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Nya atas hidup manusia dan dunia untuk menebus manusia dari segala dosa. Kasih karunia keselamatan sebagai inisiatif Tuhan Allah telah merobek semua sekat-sekat tirai perbedaan yang diakibatkan oleh dosa. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa batas, agape. Tuhan Allah yang tidak berkesudahan kepada kita, kiranya jangan oleh berbagai keadaan memudarkan cinta kasih kita kepada sesama manusia. Kita tidak dapat sepenuhnya mengasihi tanpa pamrih, tetapi kita harus berjuang, minimal melakukan kasih dengan ketulusan hati. Karena terkadang keinginan daging, amarah, iri hati, cemburu dapat saja menimbulkan rasa putus asa, kecewa, dan rasa benci. Akan tetapi kita tetap harus optimis bahwa hanya oleh anugerah kasih-Nya kita melangkah maju di jalan pemulihan, bahkan mendapatkan pengampunan dari segala dosa.
keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan perenungan dalam hidup kita, apakah kasih telah menciptakan suasana damai, ataukah dalam hidup manusia masih tersimpan rasa kebencian yang dapat mengakibatkan semangat mengasihi menjadi pudar? Walaupun Tuhan Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus tidak dapat dilihat dengan kasat mata, karena kita manusia berdosa dan terbatas, namun jika kasih lahir dari kemurnian dan ketulusan hati kita dalam hidup bersama, maka disitulah akan hadir lawatan kekuatan Roh Kudus Tuhan yang dapat memberikan semangat untuk dapat melakukan perkara-perkara besar. Itulah mujizat kasih-Nya. Semangat kebersamaan dan kerukunan dan langkah hidup yang penuh kemurnian dan ketulusan hati dapat menciptakan shalom yang memancarkan terang berkat dari Tuhan Yesus Kristus bagi siapa saja yang kita jumpai, apakah melalui keluarga, jemaat, masyarakat, bahkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Ciptakanlah kasih persaudaraan dengan siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, sumber kasih yang telah dipraktikkan, yang sudah menjadi teladan bagi kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tindakan, perbuatan, perkataan, biarlah kami melakukan itu dengan tulus hati, dengan penuh kasih kepada siapapun, dengan melihat teladan dari Yesus Kristus. Disertailah kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami, supaya hidup nafas kami, kegerakan kami, tindakan kami, benar-benar kami lakukan dengan penuh sukacita iman, dengan penuh kasih tanpa pamrih. Walaupun begitu banyak cobaan, godaan, tantangan, rintangan yang mau menghambat ketika kami mau melakukan tindakan kasih, tetapi kami tidak bergeming karena kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan menyertai kami, menuntun membimbing kami untuk melakukan tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Lindungi sertai kami sepanjang hari ini, baik jemaat kami Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, pelayan khusus, perangkat pelayanan gereja Tuhan, tim multimedia, di dalam penyebaran firman Tuhan. Tuhan memberkati semua dengan segala kehidupan, pekerjaan, pelayanan yang sedang kami tekuni. Yang sakit, Engkau Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan masalah-masalah hidup, karena pekerjaan, karena relasi, dan karena juga hal-hal yang menghimpit kehidupan kami semua, Tuhan sangat tahu. Engkau akan membebaskan kami dan membuat kami untuk dapat melakukan yang terindah terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, lindungilah kami, sertai kami hari ini, esok, dan selamanya. Dengar dan sambutlah doa kami ini, ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.